Oke teman-teman, jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai mind mapping. Mind mapping adalah salah satu media pembelajaran. Apa itu pengertian mind mapping? Mind mapping adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan memetakan pikiran-pikiran kita secara menarik, mudah, dan berdaya guna. Di sini ada beberapa manfaat daripada mind mapping. Yang pertama, membantu kemampuan otak untuk berkonsentrasi. Yang kedua, memungkinkan esensi materi menjadi jelas. Yang ketiga, secara visual relatif lebih jelas urutan dan informasinya. Yang keempat, membuat sambungan antar ide-ide agar mudah untuk dilihat. Yang kelima, meningkatkan daya ingat menjadi long term memory. Yang keenam, fleksibel. Yang ketujuh, meningkatkan pemahaman. Dan yang terakhir, menyenangkan. Perbedaan catatan biasa dengan mind mapping. Catatan biasa hanya berupa tulisan-tulisan saja, hanya dalam satu warna. Untuk mereview ulang memerlukan waktu yang lama. Waktu yang diperlukan untuk belajar lebih lama dan cara pembuatannya sangatlah statis. Sedangkan pada mind mapping, berupa tulisan, simbol, dan gambar, dan gambarnya pun penuh dengan warna-warni. Untuk mereview ulang diperlukan waktu yang pendek. Waktu yang diperlukan untuk belajar lebih cepat dan efektif, dan membuat kita atau sebagai individu menjadi lebih kreatif. Dari mind mapping ini, dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat mengemukakan pendapat secara bebas. Yang kedua, catatan lebih berfokus kepada inti materi. Dan yang ketiga, mampu meningkatkan kemampuan seseorang dalam berimajinasi, mengingat, berkonsentrasi, membuat catatan, meningkatkan minat, sekaligus mampu menyelesaikan persoalan. Kelebihan yang berikutnya yaitu merangsang sisi kreatif seseorang lewat penggunaan garis lengkung, warna, dan gambar. Dan yang kelima yaitu membantu seseorang membuat catatan yang menarik dalam waktu yang singkat. Kelebihan yang keenam yaitu dapat mengoptimalkan otak kanan dan otak kiri. Karena mind map ini bekerja dengan gambar, warna, dan kata-kata sangatlah sederhana. Kelebihan yang ketujuh yaitu pembelajaran terkesan lebih efektif dan efisien. Dan yang berikutnya dapat meningkatkan daya kreativitas siswa dan guru. Dan kelebihan yang terakhir yaitu mempertajam daya analisa dan logika siswa. Karena siswa tidak lagi dituntut untuk mencatat buku sampai habis kemudian menghafalnya. Sedangkan kekurangan dari mind mapping ini yaitu hanya siswa yang aktif yang terlibat, yang artinya guru tidak lagi menjelaskan. Guru hanya mampu memberikan gambar atau berupa mind mapping untuk dipahami oleh siswa tersebut. Dan kekurangan yang kedua yaitu tidak sepenuhnya murid yang belajar. Dan yang terakhir, jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan. Dalam pembuatan mapping, hal-hal yang diperlukan yang pertama yaitu kertas kosong yang tak bergaris. Contohnya seperti kertas HVS, kertas manila, dan lain sebagainya. Kemudian pena dan pensil warna. Yang ketiga yaitu otak, yaitu menyiapkan konsentrasi yang penuh dan kefokusan pada saat kita membuat mind mapping. Yang terakhir yaitu imajinasi, yaitu merancang seperti bentuk apa yang akan kita muat pada mind mapping. Selanjutnya yaitu langkah dalam pembuatan mind mapping. Langkah yang pertama yaitu memulai dari bagian tengah. Nah, pada bagian tengah ini merupakan awal dari pembahasan dari mind mapping
yang akan kita buat sehingga diikuti oleh bagian-bagiannya atau cabang-cabangnya yang berkaitan dengan pembahasan. Langkah yang kedua yaitu menentukan gagasan utama atau menentukan gagasan pokok pada mind mapping yang akan kita buat. Langkah yang ketiga yaitu penggunaan warna. Itu dengan tujuan agar mind mapping yang kita buat lebih menarik dan cantik sehingga mudah juga dipahami. Langkah yang keempat yaitu menghubungkan cabang-cabang utama ke gagasan utama. Bagian penting yang berkaitan dengan gagasan saling dihubungkan. Kemudian langkah yang kelima yaitu buatlah cabang berbentuk melengkung. Pada bagian ini cabang atau garis dibuat melengkung agar menarik seperti bentuk akar. Akan tetapi pada tahap ini juga tidak terlalu ditekankan harus seperti begitu. Dalam arti bebas. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu langkah ke-6, gunakan satu kata kunci per baris. Pada tahap ini, pada pembuatan bagiannya gunakan hanya satu kata. Jangan berbentuk kalimat paragraf atau dalam bentuk line-line sehingga nanti mudah dipahami. Kemudian langkah yang terakhir yaitu penggunaan gambar. Pada penggunaan gambar ini fungsinya yaitu agar lebih menarik dan mudah dipahami. Berikut adalah contoh daripada mind mapping.